Baiklah, di sini kami dari kelompok Gini akan mempresentasikan mengenai tugas UTS kami. Nah, yang pertama di sini ada sub activity. Nah, yang pertama itu ada inisiasi button. Yang kedua lalu masukkan button. Nah, button-button yang ada di sini itu saling berhubungan satu sama lain. Lalu pada button oh ya, button 5 ada intended. Nah, di situ dari sub activity ke main activity. Nah, lalu pesan tambahannya di sini mode value, sisanya semuanya buttonnya itu yang membedakannya adalah value, lalu start activity. Lanjut. Saya Yufra Sinta, NIM 109 akan menjelaskan bagian main activity. Nah, langsung aja di situ ada divisor of math dan reflex yang dimana masing-masing merujuk ke fragmentnya. Lalu itu ada file mode untuk menerima nilai dari activity. Kemudian ada let init bar button untuk inisialisasi buttonnya. Kemudian di line 29 sampai 31 itu ada codingan untuk ngeset timer. Lalu ada progress bar. Let init timer progress bar itu untuk inisialisasi timernya. Kemudian langsung aja kita masuk ke on create. Di situ ada intent, dua line ini untuk menerima nilai dari sub activity. Kemudian kita langsung masuk ke logika if. Di sini itu tergantung nilai yang kita dapat di fragmentnya. Kalau nilai 1 itu divisor, kalau 2 operation math, kalau nggak 1 atau 2 itu dia masuk ke game reflex. Lalu langsung ke line 59 dan 63. Kalau dipencet dia terhubung ke button back. Button yang ada bacaan back. Kemudian di line 65 untuk menghubungkan program ke aplikasi. Lalu di line 67, 66 dan 67 di situ dia mengatur berapa lama waktunya. Kemudian kita masuk ke logika timer yang digunakan untuk timer menghitung mundur. Dan di line 69 sampai 71 itu supaya timernya bisa berjalan. Lalu kita langsung masuk ke on finish itu untuk memulai permainan. Oke, nama saya Sadewi. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari divisor game. Nah, permainan ini itu caranya dengan memilih dua angka di bawah yang dapat dibagi dengan bilangan di atasnya. Nah, untuk codingannya, ini dari bagian let init, ini tuh untuk inisialisasinya. Kemudian ke on click view, kemudian inflator, return, dan layout fragment divisor game. Terus ada generate question. Nah, di sini tuh ada random generator yang gunanya itu untuk random angka yang di bagian atas antara angka 2 hingga 7, kecuali angka 5. Kemudian akan berjalan sesuai dengan ketentuan soal. Nah, selanjutnya itu ada first and second value untuk angka yang di bawah, di mana angkanya itu dapat dibagi dengan angka yang di atasnya. Di first value ini ketentuannya itu dari angka 7 sampai 50. Kemudian dicek apakah bilangan tersebut jika dimuat hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk first dan second round value itu untuk angka yang salah ataupun yang tidak dapat dibagi dengan angka di atasnya. Di mana di sini itu angkanya juga 7 sampai 50. Kemudian angkanya itu nggak boleh hasilnya itu kalau dimuat sama dengan 0. Kemudian ada finish game. Ini finish game itu untuk nanti munculin skornya. Kemudian yang terakhir itu ada file answer. Nah, di sini dimulai dari else, nanti disimpan pilihannya kalau udah diklik. Kemudian buttonnya itu habis diklik berubah jadi warna gelap. Habis itu ke if. Nah, di sini itu dicek jawabannya itu kalau dua-duanya itu harus correct. Kemudian nanti kalau benar dua-duanya akan muncul menjadi warna hijau. Saya lagi, di sini saya akan menjelaskan bagian operation math. Di mana operation math ini kita akan melihat mana nilai dari hasil operasi yang lebih besar. Di situ nanti menjelaskan berapa nilai nanti dari dalam buttonnya. Lalu ada bagian private fund generate question ini. Di sini ada inisialisasi first value, second value, dan third value. Di sini masing-masing buttonnya, di mana setiap buttonnya itu contohnya untuk angka pertama dapat value 11, untuk angka kedua pada button satunya 12 dan seterusnya. Di sini ada 3 kondisi yang digunakan, di mana kondisi 3 ini dia membandingkan berapa besar nilai dari masing-masing buttonnya. Jika untuk button yang pertama lebih besar dari button yang kedua, dan button yang pertama lebih besar dari button yang kedua, maka hasilnya button pertama. Dan untuk kondisi yang kedua dan ketiga berdasarkan besar nilai dari button-buttonnya. Lalu selanjutnya ada bagian quart rate-in. Di sini tempat untuk pembuatan nilainya berapa besarnya, nanti di sini random juga nilainya. Lalu ada bagian private fund check button, ini pengecekan buttonnya. Sebelum itu ada surprise list. Ada bagian di situ untuk menyatakan atau pada saat dia selesai gamenya akan menghasilkan skornya. Untuk answernya, jika nanti dia bilangannya benar atau nilai yang dia sekolah lebih besar dari nilai sebelumnya, maka akan menghasilkan correct, dan jika salah akan menghasilkan incorrect. Ketiga yaitu fast and numerous. Jadi fast and numerous aplikasinya adalah ada 4 button. Kalau misalnya buttonnya antara buttonnya genap atau buttonnya berwarna hijau berarti benar. Exclusive or, jadi yang boleh dua-dua benar. Jadi ada let init, ada button arraynya, ada button timernya, ada elapse untuk tahu berapa lama, result text view, validation text view, score, generator, kemudian ada coroutine untuk multi threading. Ada on create view, ini fragment XML yang akan kita gunakan untuk menampilkan. Kemudian on view created, menghubungkan ke program find to idea. Ini button timer, jika tombol dipencet nanti akan langsung ganti 0, durasinya 0.
find view by ID. Kemudian coroutine life cycle launch. Ini life cycle aware application biar dia tahu kapan dia created, terus dilakukan generate question, function generate question. Kita masuk ke function generate question, elapse, measure time in millis, elapse yang di atas tadi. Kemudian delay-nya 0,1 detik. Variable random value untuk indeks antara 0 sampai 3, kita buat button timer index dikurang elapse. Jika indeksnya di bawah 0, kita buat lebih kecil dari sama dengan 0, kita buat sebuah random number di tombol-tombolnya, terus kita masukkan ke array button. Kemudian ini random value dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 maksudnya itu 0 dan 1 gitu. 0 atau 1 antara 0 dan 1. Jadi setiap detik itu buttonnya itu kita berubah warnanya antara hijau atau kuning untuk setiap button. Kemudian kita masuk ke check button untuk melihat apakah benar atau salah. Ada index of button, button timer, button value, ke in, terus warnanya ini untuk mengambil warnanya apa. Terus ini pengecekannya if button value mode 2 sama dengan 0 atau dan colornya itu green, atau button value-nya itu nggak genap atau ganjil terus warnanya yellow. Jadi nggak boleh dua ada, salah satu aja. Baru dia betul, baru dia correct. Terus warna hijau nambah 1 score. Kalau misalnya antara tidak ada yang benar atau salah satu atau dua-dua benar, salah ya, incorrect. Kemudian finish game untuk menampilkan skor. Kemudian aplikasi pelitaran, kita lihat aplikasinya. Ini sub activity tadi, main menu, ada pilih divisor, operation map, dan pass and progress. Divisor, angka di atas, nomor 2 misalnya, yang benar 28 dan 28, 3, 30 dan 45, seperti itu. Ada timer di atas, kemudian ada tombol back untuk kembali. Operation math, kita lihat mana yang hasilnya paling besar. Misalnya 27 kurang 14 hasilnya 13, itu yang benar. Ini 30, itu yang benar nanti, itu untuk operation math. Kemudian yang terakhir pass and progress. Ini setiap detik angka dan warnanya berganti, kemudian kita harus memilih yang eksklusif for itu. Kemudian kalau dipencet warna berganti juga. Itu saja programnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.